lingkungan organisasi. Ada 3 poin. Sekarang kita, apa itu definisi lingkungan? Halaman 5 ya, langsung ya. Secara umum lingkungan adalah sesuatu yang tak terhingga dan mencakup seluruh elemen yang terdapat di luar organisasi. Spesifiknya seluruh elemen yang terdapat di luar batas organisasi yang mempunyai potensi untuk mempengaruhi sebagian atau keseluruhan organisasi baik secara langsung maupun tidak sama sekali tidak berpengaruh. Kita lihat elemen lingkungan. Oke, gambar nomor 6 sama 6. Caranya ya. Elemen lingkungan itu ada lingkungan eksternal sama internal. Ya. Lingkungan eksternal terdiri dari aksi langsung dan tidak langsung. Itu elemen aksi langsung merupakan pihak yang berkepentingan baik individual maupun kelompok yang langsung mempengaruhi organisasi dalam mencapai sasaran. Terdiri dari pangkat tenaga kerja, ada pemerintahan, ada pemasok, pelanggan, pesaing, lembaga keuangan, dan serikat pekerja. Masing-masing dia mempunyai fungsinya. Contohnya, misalkan pelanggan. Ini lanjut, maaf ya, enggak apa-apa. Contohnya konsumen, di mana jumlah perusahaan menawarkan produk dan jasa semakin banyak. Konsumennya. Oke. Pelanggan. Atas Bu. Kasih, ini ya, kaya. Sulit memprediksi jumlah pelanggan secara realnya. Ada juga pemasok. Contohnya pemasok, apa itu? Contohnya di mana perusahaan memasok bahan bakunya. Contohnya kayak apa ya? Misalnya perusahaan mobil menguasai perusahaan baja, sehingga perusahaan baja itu langsung memasok bahan materialnya ke perusahaan mobil tersebut. Terus ada lagi contohnya adalah pemerintah, di mana pemerintah menetapkan upah minimum kerja pada para karyawan. Terus serikat pekerja, ada yang tahu ini? Iya. Ada. Di sini ada nggak sih? Di Korea kan nggak ada ya? Nggak ada. Biasanya di Indonesia serikat pekerja di mana ada kumpulan serikat yang mengumpulkan aspirasi pekerja. Apabila ada keluhan dilaporkan ke pihak manajemen. Benar? Lembaga konsumen. Ada lagi juga media. Ada yang tahu media fungsinya apa? Biasanya yang baik dan buruk selalu media memantau. Ya, apabila buruk semakin dihebohkan. Baik juga dihebohkan. Lalu pesaing adalah persaingan yang antar perusahaan di mana berhadapan dengan para pebisnis. Jadi ini merupakan faktor eksternal aksi langsung yang saling berhubungan dalam organisasi. Yang aksi tidak langsung, ini aksi tidak langsung, terdiri dari teknologi, sosial, ekonomi, sama politik. Teknologi,
contohnya apa itu? Di mana perusahaan harus memahami peranan teknologi dalam perusahaan supaya dapat menyusun strategi dan taktis bisnisnya. Kemudian ekonomi, variabel ekonomi, di mana pimpinan perusahaan harus menyisihkan waktunya untuk menganalisis kondisi ekonomi dan mengantisipasi dalam perubahan yang mungkin timbul. Lalu politik, di mana politik mencakup persaingan antara kelompok dengan kepentingan yang berbeda, di mana masing-masing mencoba mencari peluang untuk menggambarkan nilai sana sendiri. Dan terakhir adalah variabel sosial, di mana ini adalah terdiri dari demografi dan gaya hidup. Contohnya apa itu? Gaya hidup, nilai sosial, di mana itu adalah nilai sosial, contohnya gaya bahasa kita. Gaya bahasa dari masing-masing daerah dan negara pasti berbeda. Maka diharapkan cara berkomunikasi yang general. Contohnya kalau misalnya bahasa Jawa, bahasa Sunda pasti ada kesamaan tapi beda artinya kan, bener? Nah, salah satu contohnya itu variabel sosial. Oke. Lalu lingkarannya ini, ini adalah lingkungan internal. Jadi tadi ini adalah eksternal, ya ini internal. Oke. Saya coba baca. Internal dibagi dari budaya organisasi, dewan direksi, karyawan, dan pemegang saham. Contoh budaya, budaya organisasi, di mana konsep budaya ini manajer membantu memahami aspek yang kompleks dan tersembunyi dari kehidupan organisasi. Halaman 16. Oke, untuk khususnya ini budaya organisasi akan dibahas lebih lanjut di modul 7 nanti. Lalu karyawan. Karyawan di mana karyawan harus mampu mempunyai kemauan belajar secara terus-menerus guna mengembangkan wawasan baru, inovasi baru, dan cara baru. Dan pemegang saham, ada yang tahu? Apa itu pemegang saham? Nggak ada ya? Kenapa? Kenapa? Yang memegang saham. Oh. Benar. Oh, sorry. Di mana? Aduh. Para pemegang saham ini yang menentukan, yang paling berpengaruh sebuah perusahaan dalam menggunakan dalam memutuskan apa yang paling penting dalam perusahaan, paling penting. Oke. Dewan direksi. Pemegang saham terdiri dari beberapa dewan direksi, yang dimana dewan direksi itu menyusun tujuan organisasi, menentukan strategi, mengevaluasi, menginterpretasi lingkungan eksternal, dan membuat keputusan yang mempengaruhi keseluruhan organisasi. Jadi ini ada lingkungan elemen, ada internal dan eksternal. Dan eksternal ada terdiri dari aksi langsung dan tidak langsung. Nama dari diagram ini cukup. Di sini ada penjelasannya masing-masing. Nah, akan dibaca. Ya. Ini sedikit aja sini, nggak ada ini.
Nah, di sini ada definisi lingkungan umum dan khusus menurut William Deal. Gimana lingkungan umum diartikan kondisi yang mempunyai dampak pada organisasi, tetapi relevansinya tidak begitu jelas. Lalu lingkungan khusus, di mana elemen lingkungan yang secara langsung relevan bagi organisasi dalam mencapai tujuannya. Yang tadi itu berarti pelanggan, pemasok, pesaing, serikat pekerja, dan sebagainya. Ada lagi istilah lingkungan aktual dan lingkungan yang dipersepsikan. Untuk bisa mendefinisikan lingkungan, menuntut kita untuk membedakan lingkungan yang objektif, aktual, dan dipersepsikan. Coba, gimana tuh ceritanya? Lingkungan aktual dan lingkungan persepsi. Coba, bisa ayah jelasin nggak? Apa itu lingkungan aktual? Apa itu lingkungan persepsi? Ada ya? Ada yang tahu ya? Lingkungan aktual, kalau simpelnya ya lingkungan yang sekarang ada. Nyata. Ya, nyata. Yang dipersepsikan adalah lingkungan yang direncanakan apa untuk kedepannya, kita persepsi kita mau bagaimana. Nah, itu namanya lingkungan persepsi. Oke. Itu definisi lingkungan. Internal, eksternal, lingkungan umum, lingkungan khusus, aktual, dan lingkungan dipersepsi. Nah, lalu apa hubungan organisasi dengan lingkungan? Yang kita tahu banyak ketidakpastian lingkungan, di mana ditentukan oleh dimensi kompleksitas dan dimensi stabilitas. Ketidakpastian lingkungan menunjukkan suatu kondisi di mana perusahaan tidak mempunyai informasi yang cukup mengenai kondisi lingkungan. Kompleksitas menunjukkan keragaman elemen eksternal, yang tadi eksternal, yang berpengaruh terhadap fungsinya suatu organisasi. Ingat, eksternal adalah teknologi, sosial, politik, dan ekonomi. Oke, itu faktor eksternal. Lalu kita lihat di gambar, di sini salah ya, maaf. Kompleksitas lingkungan. Sederhana, kompleks, stabil dan tidak stabil. Kolom pertama, stabil dan sederhana. Stabil sederhana. Ketidakpastian rendah, di mana elemen lingkungan sedikit dan elemen lingkungan berubah perlahan atau relatif tidak berubah. Kemudian kompleks, stabil, ketidakpastian agak rendah, lebih kecil dari ini. Di mana elemen lingkungannya sangat berpengaruh besar, lalu elemen lingkungan berubah perlahan atau relatif tidak berubah. Sederhana, tidak stabil, ketidakpastian agak tinggi, elemen lingkungan sedikit, dan elemen lingkungan mengalami perubahan. Ketidakpastian tinggi, kompleks dan tidak stabil, di mana elemen lingkungan selalu berpengaruh besar dan elemen lingkungan mengalami perubahan.
Masuk ke tekstur lingkungan. Halaman 27. Dimana dibagi 4 jenis lingkungan. Tenang mengelompok, terganggu bereaksi, dan kacau. Contoh lingkungan tenang, dimana lingkungan sangat sederhana dan elemennya berubah secara perlahan atau jangan terjadi. Contohnya, kalau dari buku ini diambil contoh dari toko sepatu ya. Lingkungan toko sepatu yang kecil, perubahan lokasinya jangan terjadi sehingga pengelolaan toko sepatu sangat sedikit dan persediaan yang dibelinya juga sedikit secara teratur dan sumbernya tetap. Itu tenang saja. Lalu tenang mengelompok, di mana lingkungan cukup stabil dan jika terjadi dalam kelompok saling berkaitan. Contohnya lingkungan industri perkayuan. Gencarnya keluhan mengenai dampaknya terhadap kerusakan hutan, banjir dan sebagainya dapat mempengaruhi perusahaan tersebut. Tapi jika keluhan tersebut tidak dikelola secara baik, bukan tidak mungkin lingkungan tersebut akan berdampak buruk terhadap kelangsungan hidup kehidupan. Lalu yang ketiga, diganggu lalu bereaksi. Lingkungan bereaksi terhadap tindakan organisasi dan kegiatan. Contohnya adalah lingkungan industri otomotif, dimana jika suatu perusahaan mengeluarkan produk baru dan sukses di perusahaan, maka perusahaan pesaing akan segera mengeluarkan produk yang sama. Nah, mereka mempunyai strategi, membuat perencanaan dan strategis hati-hati untuk mengantisipasi reaksi. Nah, lingkungan yang kacau, lingkungan yang sering berubah-ubah, dinamika tinggi dan terjadi dalam bentuk kelompok. Contohnya adalah industri informasi, yang kita tahu bahwa hampir setiap bulan mungkin teknologi selalu berubah. Tuh, sampai tidak tahu bagaimana itu, yang mana yang bagus, yang mana yang enggak. Oke, kita masuk ke strategi mengendalikan lingkungan. Strategi pertama adalah menciptakan hubungan baik antara organisasi dengan elemen utama yang mempengaruhi, yang terdiri dari integrasi dengan perusahaan lain, mengadakan kontrak jangka panjang atau usaha, joint venture. Kooptasi ini adalah usaha untuk mengadopsi seseorang yang dianggap penting dari lingkungan untuk bergabung dengan organisasi kita. Kalau kita bilang hijack mungkin ya, itu orang yang bagus, kita hijack. Terus pengangkatan eksekutif, iklan dan humas. Iklan dan humas merupakan faktor yang paling penting dalam strategi mengendalikan lingkungan. Terus strategi yang kedua adalah mengendalikan lingkungan agar tidak berbahaya dan dapat menguntungkan organisasi. Dibagi 3, yaitu mengubah bidang usaha. Contohnya memilih usaha yang lebih cerah dan pasaran yang tidak banyak pesaingnya. Lalu bergabung dengan asosiasi perusahaan sejenis. Contohnya kalau di sini gampang ya. Atau juga kontraktor bisa. Kontraktor yang mempunyai asosiasi kantor. Lalu aktivitas politik, di mana perusahaan berusaha mempengaruhi perundang-undangan dan regulasi pemerintah. Contohnya
Oh, ini di sini dibacanya halaman 3 ya. Bahwa sebuah perusahaan meminta bantuan tokoh politik yang berpengaruh untuk membuat peraturan yang melarang perusahaan sejenis dari luar negeri untuk masuk ke Indonesia. Ada yang tahu contoh yang lain? Kalau di sini kan contohnya aktivitas politik yang lain adalah pengusaha sengaja bergabung dengan partai politik tertentu agar dapat mempengaruhi kebijakan yang menguntungkan bisnisnya. Ada yang tahu nggak contohnya? Yang paling mungkin tentang gasnya. Gas? Ya tentang apa yang paling suka adalah tentang bagi gasnya kan. Bisa juga. Ada lagi? Ada yang tahu? Contoh yang saya tahu SCTI, ya kan? Dia juga masuk sama siapa ya? Sama Pak. Ya betul. Itu contohnya mereka berusaha masuk gabung politik untuk menguntungkan bisnisnya. Maaf. Lalu lingkungan global. Seberapa pentingkah lingkungan global bagi suatu organisasi? Penting nggak lingkungan global bagi suatu organisasi? Penting. Karena Untuk membangun lingkungan global. Contohnya apa lingkungan global? Di sini ya, di halaman 38 ini jawab sangat penting. Karena jika kita tidak berpikir global, maka kita akan tergilas oleh persaingan bisnis yang semakin kompleks dan kompetitif. Jadi sangat penting lingkungan global bagi suatu organisasi. Lingkungan global masuk ke proses globalisasi, di mana untuk memasuki bisnis global harus melalui proses globalisasi, melalui tahap domestik, internasional, multinasional, dan global. Di sini dibaca orientasi strategi untuk domestik. Tahap pengembangan, ada tahap pengembangannya, sensitivitas budaya dan asumsi manajer. Dimana domestik awalnya keterlibatan dengan luar negeri. Sensitivitas budayanya tidak terlalu penting karena masih dalam domestik. Lalu asumsi manajer, dia hanya mengasumsikan hanya satu cara yang terbaik. Gimana manajer sudah menyadari bahwa pentingnya lingkungan global dalam suatu lingkungan domestik. Lalu ekspor multi domestik itu adalah internasional ini. Dimana tahap pengembangannya melakukan pendekatan persaingan. Sensitivitas budaya sangat penting karena kita akan bergerak ke internasional, maka kita harus mengetahui budaya antar negara kita. Asumsi manajer, di mana manajer melakukan banyak cara untuk masuk ke pasar internasional, lingkungan internasional. Lalu multinasional, yaitu di mana ada ledakan operasional internasional. Integritas budayanya sangat cukup penting. Manajer akan berusaha untuk melakukan cara yang paling mudah. Contohnya
dimana contohnya adalah minyak Shell Group yang mempunyai main operasional di Inggris dan Belanda, atau enggak yang kita kenal apa ya, P&G atau Unilever, itu adalah salah satu bisnis multinasional. Lalu global, di mana tahap ini melakukan bisnisnya secara global, melakukan penjualan dan memperoleh budaya dari negara mana saja, dan juga menawarkan peluang terbaik dan biaya yang rendah. Oke, yep. Nah, masuk ke lingkungan bisnis internasional, di mana kita mengetahui bisnis internasional ada manajemen internasional yang merupakan pengelola bisnis yang dilakukan lebih dari satu negara. Fungsi-fungsi manajemen seperti generalnya adalah perencanaan, pengorganisasian, pengelolaan, dan pengendalian terhadap tetap berlaku pada perusahaan yang berskala global. Tahap-tahap ini di semua lingkungan bisnis pasti ada perencanaan, pengorganisasian, pengelolaan, dan pengendalian. Dimana minggu depan kita akan masuk perencanaan. Modul 3 perencanaan. Bukan. Tolong. Oke, faktor utama lingkungan internasional. Faktor utamanya jadi dari ekonomi, sosial budaya, dan hukum politik. Di mana ekonomi meliputi beberapa faktor seperti perkembangan ekonomi, lalu ada infrastrukturnya, pasar sumber daya, produk, dan kurs nilai tukar, juga kondisi ekonominya. Kalau hukum politik, resiko politik, hukum, lalu hukum batasan, pengembalian alih oleh pemerintah, tarif kuota pajak, terorisme yang saat ini lagi lumayan, dan instabilitas politik. Sosial budaya, faktor-faktor mempengaruhi bahasa, agama, nilai sosial, pola hubungan, dan pendidikan normal. Lalu masuk ke 4 dimensi sistem nilai nasional yang mempengaruhi hubungan kerja organisasi dan karyawan. Di mana ini menurut pendapatnya Gerd Hofstede, yaitu jadi jarak kekuasaan. Apa itu jarak kekuasaan? Jarak kekuasaan di mana orang, ada yang tahu nggak jarak kekuasaan itu apa? Sekarang, dimana bahwa kekuasaan tinggi berarti orang menerima ketidaksetaraan kekuasaan antara organisasi dan jarak. Sedangkan jarak kekuasaan yang rendah berarti orang mengharapkan kesetaraan dan kekuasaan. Lalu penghindaran ketidakpastian, dimana ketidakpastian yang tinggi berarti anggota dalam suatu masyarakat merasa tidak nyaman dengan ketidakpastian dan ambiguitas. Pasti ya. Dan ketidakpastian yang rendah juga berarti orang memiliki toleransi yang tinggi terhadap hal yang tidak terstruktur, tidak jelas, dan tidak dapat diprediksi, alias galau. Ya.
Ini faktor-faktornya. Individualisme dan kolektivisme. Individualisme mencerminkan nilai terhadap ikatan kerangka sosial yang longgar, di mana masing-masing orang diharapkan mengurus diri mereka sendiri. Jadi ya kamu kerja sendiri aja, individualisme. Kolektivisme berarti preferensi terhadap ikatan kerangka sosial yang sangat ketat, di mana setiap individu memperhatikan satu sama lain dalam suatu organisasi untuk melindungi kepentingan anggota. Lalu maskulin dan feminisme, apa ini? Maskulinisme berarti preferensi terhadap pencapaian ketegasan dan berpusat pada pekerjaan. Akibatnya tingkat stres yang tinggi. Feminisme, di mana mencerminkan nilai hubungan, kerjasama, pengembalian keputusan dalam kelompok, kualitas hidup. Kalau kita lihat contohnya ini adalah sifat nilai maskulinisme yang kuat. Contohnya adalah Jepang. Korea juga kan Korea. Mirip ya. Feminisme kalau di sini contohnya Swedia, Norwegia, Denmark. Belum pernah. Oke. Lalu orientasi jangka panjang dan jangka pendek. Di mana orientasi jangka panjang mencakup perhatian yang lebih besar terhadap masa depan dan sangat menghargai sifat hemat dan kerja keras. Contohnya yang pasti Cina, sangat hemat dan juga kerja kodi. Terus organisasi jangka pendek memperhatikan masa lalu dan masa kini, serta menempatkan nilai yang tinggi terhadap tradisi dan pemenuhan kewajiban sosial. Kita belajar ini. Cara memasuki bisnis internasional. Outsourcing. Apa? Ada yang tahu nggak nih outsourcing? Contohnya kita mungkin ya, di mana melakukan pembagian tenaga kerja secara internasional. Seperti kita. Itu salah satunya ini outsourcing. Sehingga proses waktu-waktu dapat dilakukan yang memiliki sumber tenaga kerja dan faktor yang paling murah. Lalu ekspor. Perusahaan mempertahankan fasilitas produksi di negara asal dan mengirimkan produknya untuk dijual ke luar negeri. Lalu licensing. Apa itu? Di sini dikatakan bahwa perusahaan pemberi lisensi di suatu negara dapat memastikan sumber daya tertentu tersedia untuk perusahaan penerima lisensi. Contoh yang paling general adalah McDonald, di mana dia melakukan franchising, yaitu jual beli khusus lisensi. Lalu investasi langsung, di mana perusahaan terlibat dalam pengelolaan aktiva produktif yang membedakan dari strategi masuk pasar lainnya, yang hanya memungkinkan kontrol manajerial yang terbatas. Nah, di sini contohnya adalah usaha patungan atau joint venture. Ada yang tahu joint venture? Patungan. Contoh perusahaan patungan. Seumpama itu punya uang 50.000, aku punya uang 50.000 digabungin Untuk buat usaha. Boleh juga tuh. Jual apa ya? Oden bu. Oden boleh juga tuh. Enak sangat seger. Ya, di mana kalau di sini perusahaan ya,
di mana perusahaan membagi biaya dan resiko bersama dengan perusahaan lain yang umumnya berasal dari negara lain untuk mengembangkan produk baru dan membangun fasilitas produksi yang membuat jaringan penjualan dan distribusi. Tapi ada resikonya juga kalau di perusahaan joint venture, di mana perusahaan A dan perusahaan B yang bergabung, kadang mereka melakukan pengurangan tenaga kerja, kadang-kadang, atau pemindahan posisi, misalnya kamu posisi ini di posisi segini. Nah itu ada penjelasannya, tapi joint venture ada untung ada ruginya. Keuntungan bagi perusahaan, tapi kadang merugikan bagi kita juga. Semuanya berarti ada plus minusnya tuh. Kayak itu. Tapi untungnya ini. Dalam joint venture itu yang paling berhak membuat sistem kerja itu siapa? Sistem kerja apa sih ini? Ya taruhlah Aturan segala macam. Keputusan yang membuat keputusan. Biasanya direksi. Direksinya. Dan juga direksi kan bagi macam-macam ya, ada direksi finansial, operasional, dan sebagainya. Biasanya dilihat dari direksi finansial dulu, nilai keuntungan perusahaan yang mau melakukan joint venture. Kalau perusahaannya bagus joint venture, lalu dilihat lagi human resource-nya, karyawan. Nah, dia juga akan mempertimbangkan karyawan ini mau setelah merger bagaimana struktur organisasinya. Karena yang kita tahu bahwa suatu organisasi yang melaksanakan suatu kegiatan bisnis. Jadi direksi. Kan taruhlah sebuah perusahaan yang dibentuk itu dibagi 3 kelompok, antara yang menjalankan, yang punya saham, sama yang punya tempat. Misalkan dibagi 3 tersebut. Nah, yang berhak membuat sistem itu di antara 3 itu siapa? Pelaksana. Pemegang sahamnya atau pelaksana? Pemegang saham dulu baru pelaksana. Tempat biasanya Yang bisa disesuaikan. Jadi pemegang saham, pelaksana, dan pemerintahan. kalau tempat mah tahu beres. Kenapa? Ya kalau tempat tahu beres. Tempat biasanya akan disesuaikan. Contohnya yang perusahaan yang itu perusahaan saya bekerja, perusahaan yang saya kerja, namanya Sandrasi ya. Nah sebelumnya dia punya namanya Tripolita. Nah, dia joint venture karena mereka menganggap bahwa suatu usahanya itu menguntungkan. Di mana? Sini kan ada namanya apa ya? Jeti ya, Jeti. Dia menyalurkan apa namanya? Minyak ya. Di mana minyak ini dimasukkan ke distilasi, contoh ya cerita. Distilasi yang dia ada produk. Distilasi itu kan pembagian senyawa minyak. Di mana dia ada C1, C2, C3 dan C4. Dari distilasi ini C2 ini diproduksi untuk Tripolita dan C3 ini diproduksi untuk Sandrasi. Selama ini mereka bekerja masing-masing. Nah, tapi pekerjaan mereka saling berhubungan. Setelah 13 tahun mereka berpikir bahwa sebaiknya mereka joint venture karena menguntungkan saling kedua pihak. Oke, sekian, terima kasih. Ya, cukup sekian. Diskus. Belum. Oh, belum. Di sini kan banyak nih
kegiatan soalnya nih, kegiatan tes formatifnya. Dia nggak ngantuk. Halaman 21. Ya. Masing-masing dari nomor situ tuh, mas ini. Nah, nomor 1, 2, 3 baca soalnya. Dia nggak ngantuk. Halaman 21. Oke. Yo. Nomor 1, dalam suatu organisasi elemen-elemen seperti teknologi, ekonomi, politik termasuk sebagai elemen Apa? Ayo. Tuh. Eksternal. Nah, tidak kan? Tidak langsung. Oke. Nggak ada yang begini. Oke. Nomor 2. Ya, sebelahnya. Masuk sertifikat, serikat pemasok, serikat pekerja, manajemen dalam satu organisasi masuk ke dalam elemen Eksternal langsung atau tidak langsung? Langsung. Tadi kan ini nih variabel sosial, teknologi, ekonomi tidak langsung. Eksternal tidak langsung. Eksternal langsung dan tidak langsung. Yang nomor 2 langsung karena pesaing, pelanggan, pemasok dan sebagainya nih. Kotak yang ini langsung, yang langsung. Yang ini internal. Oke. Jadi nomor 3. Suatu kejadian atau kecenderungan di dalam organisasi yang mempengaruhi aktivitas organisasi yang disebut lingkungan internal. Oke. Ya, benar. Ya, nomor 4. Kondisi yang mungkin mempunyai dampak terhadap organisasi terhadap relevansinya tidak begitu terhadap organisasi, tetapi relevansinya tidak begitu jelas disebut lingkungan. Ada umum, ada khusus. Lingkungan khusus. Alah, umum. Nah, kalau yang 5 dahu. Coba. Elemen lingkungan nomor 5. lingkungan yang secara langsung relevan bagi organisasi dalam mencapai tujuannya disebut lingkungan umum. Khusus. Kerja asosiasi perbandingan atau industri kelompok yang berpengaruh di masyarakat termasuk lingkungan. Eksternal. Khusus. Alasannya khusus. Oh, khusus lagi ya. Nih, halaman 219. Lingkungan khusus merupakan sesuatu yang khas bagi setiap organisasi dan berubah sesuai dengan kondisinya. Yang termasuk lingkungan khusus adalah pelanggan, pemasok, pesaing, lembaga, pemerintah, serikat pekerja, dan asosiasi. Oke, lingkungan khusus. Karena kalau kita jawab eksternal, kita harus ingat eksternal ada 2.
langsung dan tidak langsung. Oke. Oke. Jadi eksternal tidak bisa. Kalau misalnya ada pilihan eksternal langsung dan tidak langsung, bolehlah kita pilih itu. Tapi karena ini khusus, hanya khusus dan eksternal, kita pilih khusus saja. Oke, halaman 35. Dulu 346. Mas, ya itu. Sampai apa? Ya. Iya. Untuk analisis pengaruh lingkungan atau organisasi dapat melalui dimensi langsung dan tidak langsung. Bukan. Kompleks dan stabilitas. Lalu nomor 2. Suatu lingkungan yang elemen lingkungannya berubah secara perlahan dan bersifat acak termasuk di dalam lingkungan tenangan sak. Oke, benar. Tenang nanti ngacak. Nomor 3. Lingkungan yang kompleksitasnya tinggi dan berubah yang sangat dinamis serta saling berkaitan adalah lingkungan terganggu. Kacau. Karena perubahan sangat dinamis. Perubahan sangat dinamis dan kompleksitas yang tinggi itu adalah lingkungan kacau. Halaman 29 ya. Kompleksitas yang tinggi dan perubahan sangat dinamis. Nomor 4. Salah satu cara yang dapat ditempuh organisasi dalam mengendalikan perubahan lingkungan adalah menciptakan lingkungan yang baik antara organisasi dan elemen yang mempengaruhinya. Oke. Oke, nomor 5 Mas. Strategi yang dapat dilakukan perusahaan dalam menciptakan hubungan yang baik antara organisasi dan elemen utama yang mempengaruhi antara lain adalah aktivitas politik. Soalnya Mas. Integrasi dengan perusahaan lain. Ayo, kenapa yuk? Karena Terus sini ditanya kenapa loh? Kenapa? Jawabannya Kenapa Mas? Kenapa? Ayo. Strategi mengubah bidang usaha nggak ada ya hubungannya ya. Bergabung dengan asosiasi perusahaan sejenis tidak ada juga. Ini dari soalnya sudah terbaca bahwa strategi yang dapat dilakukan perusahaan dalam menciptakan hubungan baik antar organisasi dengan elemen-elemen utama, yaitu perusahaan. Kalau politik di sini akan bilang Bukan organisasi. dia akan mempengaruhi antara perundangan dan regulasi pemerintah. Terus salah satu nomor 6. Biasa grogi. Hah? Salah satu strategi dalam mengendalikan lingkungan agar tidak berbahaya dan dapat menguntungkan organisasi adalah C. Iklan dan humas. Lagi banter salah. Aktivitas politik ya. Karena iklan dan humas itu berfungsi untuk menyampaikan informasi.
Banyak politik di Indonesia. Ada bu politik tadi. Tapi realnya politik sama pengaruh dia. Oke, nomor 1 halaman 51. Kelompok lalu kemana lalu. Untuk memasuki global, suatu perusahaan biasanya melalui proses globalisasi yang terdiri dari 4 tahap. Diulang. Ya. Ulangi. Memasuki bisnis global, suatu perusahaan biasanya melalui proses globalisasi yang terdiri dari 4 tahap. Tahap masih terbatasnya potensi pasar pada negara asal adalah tahap domestik. Betul, negara asal ya. Nomor 2. Terhadap lingkungan internasional yang perlu diperhatikan adalah lingkungan ekonomi. Bahwa ini yang tidak termasuk faktor-faktor lingkungan ekonomi adalah tingkat suku bunga. Instalasi politik. Instabilitas. Dari ekonomi suku bunga udah kelihatan. B. Tuh, stabilitas politik. Percaya diri kami ya. Iya, next. Politik. 3. Fasilitas seperti transportasi, penghasil energi, dan komunikasi termasuk unsur dari salah satu faktor lingkungan ekonomi, yaitu faktor infrastruktur. Iya. Ekonomi pasti nggak mungkin ya, karena fasilitasnya transportasi. Infrastruktur. Berdaya. Infrastruktur. Sumber daya. B yang B. Sumber daya bukan, karena transportasi. Ini transportasi dan komunikasi. Ya. E. Mana ada Jawabannya B ya, infrastruktur, karena transportasi, penghasil energi, dan komunikasi. Nomor 4. Dalam nilai sosial ada karakteristik budaya lainnya yang mempengaruhi organisasi internasional. Di bawah ini yang bukan termasuk karakteristik budaya lainnya adalah hukum. Betul. Oke, nomor 5 saya ya. Salah satu strategi memasuki bisnis internasional dengan cara melakukan pembagian tenaga kerja secara internasional, sehingga proses manufaktur dapat dilakukan di negara yang memiliki tenaga kerja dan pasokan paling murah. Strategi ini disebut. Lalu, jika suatu perusahaan melakukan aktivitas produksi di negara asing, maka perusahaan tersebut menggunakan strategi Ekspor. Lisensi. Investasi langsung. Kenapa? Oke. Ya, diskusi. Pokoknya kayak yang kemarin loh. Ini kayak ada yang nambah ya? Nambah 2 ya? Terus gimana? Ada yang kurang. Ada yang kurang, ada yang nambah. Ya seadanya. Yang ada Kelompoknya sama aja ya. Tadi dulu diskusi dulu. Halaman 50, nomor 1 dan 2. Kok sama Bu? Ini yang 250 itu belum. Iya, makanya saya cuma itu doang, 1, 2. 2 nomor itu aja. Kita maksudnya soalnya sama ini Bu. Iya, ambil yang halaman 50, nomor 1 dan 2.
dapat maju dan berkembang, dan itu yang Iya. Apa? Soalnya ini sama semua Bu latihannya. Sama kemarin, soalnya sudah. Masih? Iya Bu. Oke. Tadi soal. Oke. masuk enggak sih? Tak kayak dulu sih mungkin pas pada ya aku lupa. Kayak Oke, 3 soal. Halaman 2.6. 2.6. Nah, itu kan yang tadi saya jelasin tuh mengenai ya. Itu gambar lingkungan organisasi. Saya minta kalian dalam kelompok menjelaskan. Gampang eksternal, internal. Jangan. Supaya kalian ngerti ya. Tadi ada internal, eksternal langsung, tidak langsung. Saya diagram ini. Nanti saya kasih gambarnya. Kalian jelasin. ya pakai Bu. Kalau bisa dituliskan juga nggak apa-apa sih, biar kalian tahu kan apa aja kapok-kapoknya. Lalu halaman 26. Ya, 27. Yang diagram kompleksitas lingkungan. Menurut kalian ini bagaimana sih? Ya, gimana nih? Menurut kalian seperti apa itu ketidakpastian lingkungan yang rendah, agak rendah? Dari maksudnya lingkungan yang sederhana tapi stabil, kompleks atau stabil, kalian punya pendapat masing-masing. Paham? Tidak. Nah, tidak paham. Bingung Bu. Bingung. Berulang lagi Bu. Di sini kompleksitas lingkungan ada sederhana dan kompleks. Masing-masing dia mempunyai stabilitas lingkungan yang stabil dan tidak stabil. Nah, dari diagram ini dia punya 4 diagram. Sederhana stabil, kompleks stabil, sederhana tidak stabil, dan kompleks tidak stabil. Nah, menurut pendapat kalian, lingkungan yang seperti apa yang termasuk lingkungan yang sederhana stabil, kompleks stabil, tidak stabil, dan sebagainya. Pendapat kalian? Dan seperti apa gitu? Ya. Seperti Java, lingkungannya stabil. Yang dipahami oleh ini poin-poin yang elemen cuma sedikit dan sebagainya itu. Ini yang 2 soal aja, 2 soal. satunya jadi Kelompok 1 yang lain sama atau beda? Sama aja ya. Kelompok 1 Eko, Supriyadi, Afandi, Chandra, Rasono. Ingat ya. Lamparan rapat pada diagram. Lalu kelompok 2 Agus, Suparno, Aris, Damanto, Aminuddin. Nah, kelompok-kelompok. Nanti ya. Yang kurang masuk. Kelompok 3 Agung, Ari, Jafar, Rahmat, Suyaman. Ya. Coba kelompok. cepet durasi kita ini aja ya. Jangan 1, 2. Pusing banget. 4 ya, Riki, Rusdiana, Kusmanto, Umatono, Fahosi, Suklasno. Mana 4? Coba, mengumpul 4. Berapa? Yang kurang masukin.
Kelompok loro telu pokoknya tenang dulu. Bertiga. Yang lain yang masuk belum. Ya, bertiga. Kubur mau kan? Ini 3, sini ini 2. Kamu kesana pindah. Ini ada nih 2 orang lagi baru. 3 orang. Kenapa? Ini 1 dan 3. Masih. Pasti. Aku udah kecocokan. Sampean yang bagus berikan itu. Ya, yang ngomong gantian. Di sini saya ada centang siapa aja. Ini tadi ada.
10 menit lagi ya. 10 menit lagi. Ada kuliah kan nanti kan? Kenapa bisnis ya? Iya. Nah, ini dia istirahat. Ya.
kita tulis namanya kita. Iya. Sudah. Lagi nyalin tuh. Nyalin. Tadi coret-coretannya nggak rapi. Nyalin apanya? Nyalin. Ada dapur gitu tuh. Iya, itu ya. Menerima apa adanya. Ya, sudah. Biar rapi. Katanya dibaca. Lingkungan yang sudah rapi. Hanya mendapat di dalam ini. Selamat lagi ya. Udah mau jam 3. 2.50 kan.
Siapa ya? Penyobaannya. Oh ya Allah. Yang Cirebon sama nilai itu gimana? Ya. Hah? Oke. Apa itu? Oh, pusing. Lalu, esai. Lama amat bahasanya. Lama amat bahasanya. Boleh tuh. Kompleks tapi boleh.
Kelompok satu. Kemarin kan mulai dari kelompok 1 terus minggu ini coba mulai dari pada kayak Mana yang bicarain? coba di sini yang lebih tua dulu. Mana ini? Lama amat mesinnya. Iya. Cuma satu aja gak apa-apa, dua kita. Sampai jalan. Bawa itu juga gak apa-apa sih. Sikat aja 5 menit. Gak usah banyak-banyak gak apa-apa. Sikat aja. Di sini. Ini masuk kamera ini. Oke. Ini ada gambarnya, bisa ditunjukin apa. Ya, teman-teman. Ya, elemen lingkungan terdiri dari elemen lingkungan eksternal dan elemen lingkungan internal. Elemen eksternal dibagi menjadi 2, elemen aksi langsung dan elemen aksi tidak langsung. Elemen aksi langsung terdiri dari pelanggan, pemasok, pemerintah, pasar tenaga kerja, media, serikat kerja, lembaga keuangan, dan pesaing. Elemen aksi tidak langsung meliputi variabel teknologi, variabel politik, variabel ekonomi, variabel sosial. Dan yang kedua, elemen internal terdiri dari budaya organisasi, dewan direksi, pemegang saham, karyawan. Dari elemen internal yang paling penting mungkin pendapat saya dewan regulasi, dewan direksi yang memutuskan segala strategi ataupun pemusnahan tentang peraturan-peraturan perusahaan. Yang kedua tentang kompleks lingkungan. Kompleks lingkungan. Yang pertama, kompleks lingkungan dalam ketidakpastian rendah. Yang pertama, dalam lingkungan sederhana yang stabil mengakibatkan ketidakpastian yang rendah. Contoh dari elemen lingkungan sedikit, menurut kelompok saya, tokoh peralatan tulis. Yang kedua, ketidakpastian agak rendah, menunjukkan bahwa lingkungan yang kompleks dan stabil mengakibatkan ketidakpastian yang tinggi dari sebelumnya. Contoh dari kelompok saya seperti pengeditan foto ataupun pencetakan foto. Yang ketiga, ketidakpastian agak tinggi, menggambarkan bahwa lingkungan yang sederhana dan tidak stabil mengakibatkan ketidakpastian yang tinggi. Contoh konter HP ataupun pulsa, konter pulsa, konter HP, ya peralatan-peralatan elektronik. Ketidakpastian tinggi menunjukkan bahwa dalam lingkungan yang kompleks dan tidak stabil akan menyebabkan ketidakpastian yang sangat tinggi. Contoh grosir pakaian, gaya setil kita mungkin gaya Korea atau gimana. Ya segitu saja dari kelompok saya. Mohon maaf.
Pak Ozi. Oh, Pak Ozi. Perkenalkan, nama saya Aris Setiawan. Kamera. Action. Ini kumpul ya. Bro. Jelas Enggak kelompok. Salah. Elemen lingkungan dibagi menjadi dua, eksternal dan internal. Kalau eksternal itu meliputi pelanggan, pemasok, pemerintah, pasar tenaga kerja, media, serikat pekerja, lembaga keuangan, pesaing. Dan internal langsung itu meliputi budaya, organisasi, dewan direksi, pemegang saham dan karyawan. Yang masuk kedua. Ya udah cuma itu. Cepat banget. Terus Sini depan. Komplain ya, Dokingnya dong, dokingnya. Sederhana, stabil. Ketidakpastian rendah, elemen lingkungan sedikit. Kedua, elemen lingkungan perubahan perlahan atau relatif tidak berubah. Contohnya toko, toko bangunan. Bisa juga itu. Sederhana, tidak stabil. Ketidakpastian agak tinggi. Satu, elemen lingkungan sedikit. Dua, elemen lingkungan mengalami perubahan yang dinamis. Contohnya Senang. Lagi berdoa. kaki lima. teknologi belum Toko komputer mungkin ya. Dua, kompleks stabil. Ketidakpastian agak rendah. Satu, elemen lingkungan besar. Dua, elemen lingkungan berubah perlahan atau relatif tidak berubah. Contohnya elemen lingkungan besar. Itu salon. Salon? Iya. Bisa jadi. Bisa. Kompleks tidak stabil, ketidakpastian tinggi, elemen lingkungan besar, elemen lingkungan mengalami perubahan yang sangat dinamis. Contohnya toko elektronik. Oh. Itu yang meluas. Meluas itu? Ya, elektronik meluas. Dan pemasarannya sangat tinggi gitu. Oke, terima kasih. Kelompok dua? Ini kelompok Bu, ini berapa? Dua. Iya. Tiga dulu, belum. Yes. Nanti kita bikin dari sini. Pakai ilmu goib. Ya, kelompok 1, 3. Ya. Ya, 1, 3. Mana kertasnya? Ya, 3.
Selamat sore semuanya. Kami akan menjelaskan tentang elemen lingkungan eksternal dan internal. Elemen eksternal tidak langsung terbagi menjadi 4, yaitu variabel ekonomi, politik, teknologi, dan sosial. Sedangkan elemen eksternal langsung itu terbagi menjadi beberapa, diantaranya yaitu pesaing, pelanggan, pemasok, pemerintah, pasar tenaga kerja, media, serikat pekerja, dan lembaga keuangan. Perlu dijelasin? Perlu. Udah cukup. Sekarang adalah penjelasan kompleksitas lingkungan, yaitu stabil sederhana. Stabil sederhana itu adalah mengakibatkan ketidakpastian yang rendah. Contohnya apotik. Apotik itu contohnya tadi ya. Sekarang stabil kompleks. Stabil kompleks itu mengakibatkan ketidakpastian lingkungan yang rendah, yang lebih tinggi dari sebelumnya. Contohnya restoran. Nggak perlu dijelasin ya. Perlu dijelasin. Soalnya nggak mudah sama sekali. Nanti aja di belakang. Oke, langsung aja ya. Sederhana tidak stabil. Sederhana tidak stabil itu elemen-elemen lingkungan yang lebih berpengaruh terhadap tingginya ketidakpastian jika dibandingkan dengan pengaruh jumlah elemen. Contohnya showroom mobil atau showroom motor. Kenapa perlu dijelasin itu? Oke, lanjut. Keterbatasan waktu soalnya ya. Oh iya. Oke, sekarang kompleks tidak stabil. Dalam lingkungan kompleks tidak stabil, sebagian besar elemen lingkungan yang sering berubah secara tidak diduga dan tidak mudah dipahami sehingga sulit dianalisis, sehingga menimbulkan ketidakpastian yang tinggi bagi organisasi. Contohnya pertanian ataupun mikro tanaman. Sekian dari kelompok 3. Sebelumnya terima kasih. Selamat sore. Gini. Ya, Bang. Namanya ada? Enggak ada kelompok 3. Namanya tidak ada. Ya, satu. Ini hasil diskusi kelompok kami, kelompok 1, menjelaskan tentang elemen-elemen lingkungan. Elemen lingkungan tersendiri itu terdiri dari elemen eksternal dan elemen internal. Elemen eksternal terdiri dari 2 elemen aksi langsung dan elemen aksi tidak langsung. Yang meliputi elemen aksi langsung itu terdiri dari konsumen, pemasok, pemerintah, serikat pekerja, lembaga konsumen, media pers, pesaing, dan lembaga keuangan maupun pasar tenaga kerja. Dan yang terbagi dalam elemen aksi tidak langsungnya terdiri dari ekonomi, teknologi, politik, dan sosial dimensi internasional. Dari lingkungan internal, kejadian atau kecenderungan dalam suatu organisasi yang mempengaruhi aktivitas organisasi tersebut terdiri dari 4 variabel, yaitu budaya. Variabel terdiri dari 4. Yang pertama budaya, karyawan, pemegang saham, dan dewan direksi. Stabilitas lingkungan. Stabilitas lingkungan sendiri itu terbagi dari 2, yaitu stabil kompleks, stabil
sederhana stabil, stabil kompleks, sederhana tidak stabil, kompleks tidak stabil. Dalam lingkungan yang sederhana stabil mengakibatkan ketidakpastian yang rendah, dan dalam lingkungan yang kompleks dan stabil mengakibatkan ketidakpastian lingkungan yang lebih tinggi dari sebelumnya. Dan dari kompleksitas lingkungan yang tidak stabil, lingkungan yang sederhana dan lingkungan yang stabil mengakibatkan ketidakpastian yang lebih tinggi. Dalam lingkungan kompleks dan stabil akan menyebabkan ketidakpastian yang sangat tinggi. Contoh? Kalau contohnya masih diskusikan dan belum ketemu. Oh, oke, nggak apa-apa. Oke, terima kasih. Tadi siapa? Ke depan? Harusnya Chandra ya? Mana namanya? Oh ini, Chandra ya? Masih kan maju. Aja Mas Bro. Oke, sekian, terima kasih semuanya. Sampai minggu depan lagi. Ada komentar? Ada usulan atau ada apa? Nggak ada. Ada Bu usulan. Apa itu?